Berdoa selesai. Oke, itu saya udah kasih soal buat PPIMK-nya ya. Ada dikasih sama Andi. Andi ada apa nggak, Andi? Coba dikirim lewat itu. Udah Pak, Sudah saya kirim Pak. ke grup. Sudah Pak. Ada. Oke, nanti kamu baca di situ ya, Pak. Jadi makin di situ ada penilaiannya itu. Bentar. Saya share screen. Nah ini, nah kriteria penilaiannya itu ada kompleksitas, detail sama bangunan, ya ini. Terus data vektor tanah itu data vektor tanah dan bangunan itu kan ada data raster jasa satelit sama data vektor. Data vektor itu data dari AutoCAD itu data vektor tuh. Kalau data dari citra satelit itu data raster namanya. Ya. Bedanya data vektor sama data raster, kalau data vektor itu kita zoom nggak pecah, kalau bangunan itu kalau raster itu pecah. Ya. Pecah gambarnya gitu. Nah, terus kelengkapan peta nih seperti yang gambar di bawah ini, contohnya gambar yang gini. Ya, ada koordinat pinggirnya, ada orientasi segala macam gini-gini lah. Ya, ada skala, ada arah utara gitu. Itu aja. Tapi sekarang kamu bikin gambarnya, bikin itunya ini aja. Nah, untuk bikin kayak gini, ya ini semua udah saya ajarin semua nih. Kamu tinggal cari aja gimana cara bikinnya ya. Bikin kotak gitu-gitu, nulis gitu-gitu, teks gitu ya. Sekali sih lebih penting ke apa namanya, ke pengukurannya ya. Kalau mau bikin petanya ini sebenarnya ada satu mata kuliah lagi, tapi kalau bisa bikin kayak gini ya bisa. Nah, gambar kayak gini gimana caranya nih? Bisa dimasukin ke software GIS ya. Di GIS itu di mata kuliah D3 yang sekarang kamu kuliah itu udah dihapus, tapi nanti kalau kita tahun depan ada masuk D4 udah ada lagi. Dulu yang ngajar saya juga tuh GIS ya. Salah satunya adalah bikin kayak gini nih. GIS. Gitu. Ya, ini nanti kamu baca aja. Ya, bikin sebagus mungkin gitu kayak gini. Oke? Ya. Nah, sampai sini ada yang mau nanya apa enggak? Proses kemarin pengukurannya. Pak, izin bertanya Pak. Ya, boleh gimana? Ini Pak, yang pengukuran kemarin itu kalau kita kan mau misalkan mengukur dari dalam, nah itu kan istilahnya mau pakai titik bantu gitu Pak, ya, kita buat 2 titik bantu di dalam rumah gitu. Ya. Nah, saya untuk sebelum membuat titik bantu yang di dalam rumah tuh pakai 1 titik bantu juga di luar rumah dan 1 lagi pakainya titik detail Pak, itu boleh apa enggak Pak? 1 pakai titik bantu, 1 pakai titik detail untuk membuat. Nah, usahain kalau jadi harus sama. Jadi kalau usahain jangan pakai titik detail Mas. Kalau bisa gitu. Oh, jadi kalau mau bikin poligon pakai poligon lagi, jangan pakai titik detail ya. Usahain gitu. Jadi kalau mau ukur titik detail, ukur pakai poligon yang tadi kita punya gitu. Itu aja. Oke Mas, ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Nah, ada lagi yang mau nanya apa enggak? Pak, pengen lihat dong progresnya di CPPL udah digambar apa belum? Masih ada waktu. Sudah Pak. Seminggu lagi ya. Seminggu lagi ya. Iya Pak, seminggu lagi Pak. Iya Pak. Seminggu lagi. Ayo, udah pada nyampe mana mau ukurnya? Udah benar selesai belum ukurnya? Baru ini Pak, apa namanya? Yang terakhir kemarin itu Pak, yang dipindahin ke koordinat yang sesungguhnya itu Pak, yang pakai move itu. Oh iya. Nanti kita tinggal dibikin dibentuk seperti yang saya kasih soal di PPIMK ya.
Baik, Pak. Oke. Ada lagi yang mau tanya kayak Seno? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Saya Ya. Apa? huruf duluan aja, Pak. Oh ya udah, kasih Dewi. Ini Pak mau tanya kan kemarin ngukurnya itu temboknya apa dindingnya, tapi pas dimasukin gambar dari Google Earth itu kan di foto citranya dari atap. Nah, si gambar denahnya itu nggak bisa pas sama ujung-ujung gentengnya gitu, nggak jadi masalah, Pak? Jadi gini, kamu ngegambarinnya itu gambar kayak gini nih, jadi nanti. Ya, ntar ya saya bikin ya. Kan kalau misalnya kamu apa namanya pakai Google Earth kan kamu ngeliatnya gentengnya. Sedangkan kalau kamu ngukur kan ngukurnya dindingnya ya. Itu kan? Bener apa Iya, nggak? Pak. Betul, Pak. Ah, saya gambarin gini. Ini contohnya nih. Ini pura-puranya atau gini aja, saya gambarinnya saya itunya di Google Earth. Gambar gini. Google Earth di sini aja deh. Google Earth Pro. Bentar ya. Kok lama sih? Ya, lama terus. Ya, Google Earth Pro application. Ini gambar rumah saya aja nih di Bandung. Mana ya rumah saya? Nah, ini rumah saya nih di Bandung. Terlalu. Mana ya? Misalnya rumah saya mana ya? Ketemu. Jalan Dagonya mana ya? Terlalu, bentar. Saya pengen iseng aja. Ini gedung apaan ya? Saya ke rumah sendiri nggak hafal. Begini aja. Oh, ini dia. Oke. Hmm.
Kita harusnya nyariin rumah saya di mana ya? Oh, ini dia. Nah, ini rumah saya nih. Rumah saya di Bandung. Nah, ini rumah saya misalnya di Bandung ya. Nih, gini kan. Rumah saya di Bandung. Banyak pohonnya, buset. Saya print screen dulu ya. Ntar dulu. View. Nah, oke. Kan misalnya gini nih, ini rumah saya nih banyak pohonnya ya. Ya nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Wah, ini susah banget nih nyari temboknya yang mana ya nggak? Pada kealangan pohon kan? Tuh nggak? Ini rumah saya yang ini yang tengah-tengah nih. Wah, kealangan pohon nih. Gimana nih? Ya nggak? Nah, saya itu gambarnya itu ya. Kalau kemarin KPP mah enak, ya nggak? KPP mah enak. Kalau sekarang saya gambarnya itu gini aja. Gambarnya dari sini ke sini nih garisnya. Kalau di pinggir kalau saya gambarnya di genteng sini yang merah, ya saya ngukurnya bukan gentengnya kan, benar apa nggak? Betul, Pak. Pak. Nah, benar Pak. Jadi saya gambarnya kemana? Saya gambarnya kira-kira aja yang kayaknya merupakan gentengnya gitu. Toh kalau nanti kalau pas lagi kita ngukur luas bangunannya, yang dipakai data dari foto apa dari ukuran? Dari ukuran kan? Saya pengen tahu nih rumah saya itu, ini rumah saya di Bandung, rumah ibu saya sih sebenarnya nih, ya rumah bapak ibu, gitu. Nah ini kan batasnya di sini nih rumahnya nih, rumahnya batasnya di sini, kotak gini nih rumahnya nih, di sini pohon-pohon semua. Gitu. Nah ini tinggal ditarik garis saja nih, kayaknya kira-kira gentengnya di sini atau ini kira-kira gentengnya di sini. Gitu. Ya. Tarik lagi garis di sini nih, yang kira-kira gentengnya. Nah, si file foto ini bukan untuk nyari luas, untuk nyari kira-kira koordinat saya itu di mana, di Bandung, gitu loh. Sama arah bangunannya itu kemana, gitu aja. Ya. Jadi jangan pas genteng ujung genteng. Kalau pas ujung genteng kamu nempelinnya nanti dinding ke genteng, ya. Kecuali kalau kamu ngukur gentengnya. Tapi kalau kamu ngukur rumah kan kamu kan nggak ngukur gentengnya, kamu ngukur dindingnya kan. Oke. Jadi ada di luar sedikit. Jadi kalau misalnya kita gambar ginilah. Jangan yang warna merah itu saya hapus ya. Nih, jangan di gentengnya, tapi sedikit rada di dalam genteng, biar pas dindingnya. Nah ini kan genteng nih, nah di dalam genteng sini, biar pas sama dinding, gitu. Ya sampai situ paham apa enggak? Paham, Pak. Nah, Paham, Pak. Paham, Pak. ya. Nah, gimana? Paham ya? Udah. Soalnya sih foto itu cuma untuk nentuin posisi kita di koordinat ada di mana gitu aja. Di koordinat biar nggak numpuk sama teman lain nanti kalau digabungin gitu. Ya, koordinatnya ada di koordinat mana, UTM zona berapa gitu aja. Ngejawab pertanyaan nggak, Mas? Menjawab, Pak. Jadi Oke. nggak pas juga, nggak jadi masalah kan ya, Pak? Nah, nggak jadi masalah, itu cuma nempatin posisi rumah kamu ada di mana. Oke, baik Pak. Terima kasih, Pak. Nah, oke. Terus yang lain gimana? Pak, saya mau tanya, Pak. Iya, gimana? Diana? Saya butuh share screen, Pak. Oh ya, boleh. Saya screen. Oh, saya udah matiin guys, share screen kayak. Udah saya matiin. Ayo.
Udah. Udah. Nah, udah kelihatan belum, Pak? Belum dia. Sorry. Ya udah, udah kelihatan. Nah, ini kan Rumah kamu. udah saya benerin buat, bukan rumah sih, Pak. Rumah saya bukan yang ini. Oh, bukan. Ini udah saya benerin kemiringan sama kompasnya kan, Pak. Tapi itu kubah masjid yang ini kok nggak bisa di tengah ya, Pak? Emang harusnya di Soalnya mana? saya lihat-lihat itu kubahnya di tengah. Kubahnya di Gimana, mana? Kubahnya di mana? Ini Harusnya yang warna krem. itu kubahnya harusnya di mana? Tapi kok ini nggak di tengah ya, Pak? Oh, iya ngerti. Ini nggak di tengah banget ya? Rada miring ya? Enggak. Rada Ya, kesepak. padahal udah dibenerin. Enggak, maksudnya, oh, iya ini kayaknya sih foto satelitnya emang miring. Nggak apa-apa sih Mbak, yang penting tuh koordinat ujung masjid ini, cuy, ini jadi gini, si raster ini belum tentu pas sama rumahnya kamu, bisa jadi pas lagi fotonya juga miring, walaupun udah detail and kompas ya. Tapi yang penting adalah, ini kamu pasti nih, gara-gara ini kamu tahu nih, ini arahnya kemana? Kalau ke sono, ke atas, ke utara kan? Kamu masjid pasti ke arah, kalau sholat ke arah barat ya, benar nggak? Iya, Pak. Nah, berarti kamu pasti sholatnya ke arah sono tuh, ke arah barat tuh. Ya, maksudnya kalau masuk tuh masjid sholatnya ke sono. Nah, jadi si Google Earth ini buat apa sih? Kalau kamu ngukur kan, kamu kan nggak tahu arahnya kemana kan? Kayak koordinat lokal, bener apa nggak? Kamu ngukurnya lurus kan, ke atas kan? Iya, nggak tahu, Pak. Nggak tahu kan? Iya. Kamu rotate jadi ke arah dengan si masjid ini kan? Searah sama si masjid ini. Terus satu lagi juga koordinat ujungnya si masjid ini udah jadi koordinat yang itu tuh yang 49M, zonanya 49M kan, 463. Jadi si foto di Google Earth ini nggak nunjukin bahwa gambarnya bentuknya seharusnya seperti apa, karena ini kan cuma kelihatan di foto, berarti kan yang kelihatan kan cuma gentengnya aja. Terus ada kemungkinan juga si satelitnya itu lagi belok dikit gitu, jadi gambarnya rada menceng gitu. Jadi si foto raster ini coba untuk nunjukin arah room kamu itu kemana, arah masjid itu kemana. Ini arah masjidnya rada belok ke kanan, padahal kamu waktu ngukur masjidnya lurus kan, betul nggak? Koordinat lokal, koordinatnya lurus. Iya. Terus Iya, kamu Pak. belokin nggak? Gitu loh. Jadi arahnya sebenarnya Iya. belok ke arah timur sedikit gitu loh maksudnya. Gitu. Nah, sama koordinat masjidnya di zona 49M di rumah kamu itu berapa, Diana? Gitu. Jadi biar bisa dilompatin ke koordinat itu. Gitu. Berarti nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Jadi si koordinat ini makanya keterbatasan kita itu nggak pakai drone itu gini. Jadi fotonya tergantung dari Google Earth. Gitu. Ya, fotonya tergantung dari Google Earth. Kalau pakai foto udara yang kita bikin, kalau fotonya miring kita bisa ulangin lagi di foto. Oke, kalau pas praktikum nih kita nih, ya nggak? Wah, fotonya miring gitu ya. Kita foto lagi Iya, Pak. kalau di kampus. Tapi kan ini kan kadang kita nggak bisa nerbagin drone. Gitu. Itu aja. Jadi kalau fotonya miring ya udah nggak bisa diapa-apain, nggak bisa minta ke Google Earth. Bisa tolong minta foto lagi nggak supaya nggak miring? Nggak bisa. Gitu. Ya. Gitu dia nih. Nggak apa-apa. Iya. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Bagus udah sampai situ. Terus yang lain udah nyampe mana? Ya. Oke. Saya sama masalahnya Pak, kayak Diana tadi Pak. Sebelah rumah saya itu dia lurus Pak, cuman pas di rumah saya dia miring Pak. Udah gitu ada bayangan gitu dia Pak. Itu nanti kan nggak sesuai sama titik yang kita gambar nanti Pak. Itu nanti mempengaruhi penilaian nggak ya Pak? Enggak Mas, saya cuma pengen lihat ininya doang. Kamu posisinya ada di mana? Supaya koordinatnya ngikutin koordinat yang ada di Google Earth aja, tujuannya supaya untuk itu aja. Supaya sama ini rumah kamu arahnya kemana gitu aja. Jadi ngeganti koordinat lokal aja sebenarnya Google Earth itu. Gitu. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak.
supaya kamu masuk ke koordinatnya UTM bukan koordinat lokal. Supaya kemarin kenapa kalau misalnya sama-sama koordinat UTM jadi nggak numpuk ya, gitu. Oke? Oke Pak. Pak izin bertanya Pak. Oke, Kak. Oke, siap. Gimana? Ini Pak, untuk yang saya kan ngukurnya ada yang beberapa titik yang ngukurnya dari dalam Pak. Nah itu kan kata Bapak kemarin ditambahin dengan tebal batu batanya. Nah itu untuk ukuran tebal batu batanya tuh biasanya berapa ya Pak? Saya nyari di kemarin itu saya pakai dari Google itu 10 Pak, soalnya di Google tuh antara 9 sampai 12. Nah itu kayak gimana Pak? Atau diukur tebal dindingnya rumah kamu? Maksudnya buat tebal dinding Iya, rumah kamu? tebal di. Iya Pak. Tebal dinding rumah kamu, ukur sendiri aja rumah kamu tebalnya berapa Mas? Kamu ngukurnya di pintu. Oh gitu Pak. Iya Pak. Jadi rumah dinding rumah saya sama dinding rumah Dimas, dinding rumah Seno sama rumah Diana ngukur masjid tuh beda-beda. Ya, cara ngukur dindingnya gimana? Lu cari pintu aja terus diukur aja dari pintu. Maksudnya pintunya tuh kan di pintu kan ada kayu itu, ya nggak? Kalau kita buka kan ada kusen. Ya. Iya Pak. Nah ukur aja tuh. Iya Pak. Gitu. Itu ngukurnya misalkan kan kalau yang di sudut-sudut itu kan bentuknya kayak segitiga itu Pak, berarti cukup ngukur tebal dindingnya aja atau perlu dicari lagi pakai Pitagoras gitu Pak? Nah, boleh kalau mau lebih detail lagi ditarik pakai Pitagoras Mas, biar ini banget. Walaupun jadi nanti itu kan paling fraksinya kan cuma beda senti, tapi kalau misal kau pengen teliti lagi mah diukur aja pakai Pitagoras kira-kira berapa gitu. Dinding. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak izin bertanya Pak. Ya, Yang terkait untuk pengumpulan tugas ini kan Pak, Bapak kan menyertakan ada contoh peta tanah dan bangunan gitu kan Pak. Nah yang mau saya tanyakan itu Pak, kan kalau kita tuh nggak ada kayak ini Pak, nama-nama geografi, sumber peta, penyusunan peta, berarti nggak harus sama persis nggak apa-apa ya Pak? Nggak usah sama persis nggak apa Mas. Nggak usah sama persis. Berarti yang seadanya di gambar kita gitu ya Pak ya? Ya, betul. Ya. Yang seadanya di gambar, betul. Nggak usah sama persis. Nah, kalau gambar saya ketutup sama pohon gitu, nggak apa-apa kan Pak? Nggak jadi apa-apa, kayak Mas. titiknya di pohon Kayak gitu, rumah saya tuh ketutup sama pohon. Kayak tadi kan rumah saya ketutupan pohon. Iya, sama kayak tadi Pak. Jadi pojoknya tuh di pohon. Nggak apa-apa Mas. Nah, kira-kira aja kalau di pohon kayak saya tadi tuh. Oke, terima kasih Pak. Oke. Rumah saya tuh ketutupan pohon semua ya. Ada lagi? Pak, tadi petanya dibuat dari apa Pak aplikasinya? Tadi itu banyak macam-macam. Jadi ada yang pakai Corel Draw, ada yang pakai software GIS, ada yang pakai AutoCAD biasa, juga ada yang pakai PowerPoint gitu. Kalau PowerPoint gini kamu ngegambarinnya, kamu save as-nya di AutoCAD itu WMF, ya Windows Metafile. Kalau yang lain itu, jadi nanti kamu misalnya buka AutoCAD, save as tuh, kalau nggak ada ekspor, ya di file ada ekspor tuh. Jadi kamu bisa nge-save as, ya atau ekspor. Nah, cari filenya itu extensionnya ini. Ntar ya, saya gambarin ya. Filenya itu extensionnya DXF. Nah, DXF ini bisa dibaca di mana-mana, bisa dibaca di Corel, bisa. Pokoknya software yang base-nya itu vektor ya, Corel Draw. Itu bisa tuh digambar. Jadi DXF. Kalau AutoCAD filenya apa? Masih ingat nggak extensionnya? Tahu nggak? Kalau kamu nge-save extensionnya apa? DWG Pak. DWG Nah, Pak. DWG ya, benar. DWG Pak. Kalau misalnya kayak gini, kamu nge-save-nya jangan DWG. Nge-save-nya DXF. Kalau mau ngewarnain, kamu bisa pakai Corel.
Corel Draw tuh. Cuma saya nggak ngajarin Corel. Kalau ngajarin Corel saya lama lagi ngajarin Corel ya. Nah, pokoknya software apa aja yang dasarnya itu vektor. Gitu. Banyak kok sekarang software yang gampang yang dasarnya vektor gitu. Nah, jadi nanti kamu save as jadi DXF atau WMF. Windows Metafile. Ya, ini. Gitu. Gue bacain. Oke Pak, makasih. Coba ya, ntar dulu saya googling ya. Sekarang apa sih? Ntar dulu. Tadi saya udah share screen belum sih? Oh, belum ya. Percuma tadi saya gambar-gambar. Ntar dulu. Saya belum share screen ya? Oh iya, ntar dulu. Nih, saya share. Belum, Pak. Ntar dulu. Vektor. Vektor grafik software nih. Aja. Nah, ini bisa jadi ini nih. Bisa pakai Adobe Illustrator, bisa pakai Corel Draw, bisa pakai Adobe Fireworks, bisa pakai Penshop Pro. Kalau nggak bisa pakai ini Inkscape gitu. Ini vektor grafik software. Nih. Ya. Nah, terus dia bisa baca, bisa apa ini gambar ini sekarang udah sederhana kok. Ini nih, si aplikasinya. Ya, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Gitu. Pakai Adobe Fireworks, bisa pakai Penshop Pro. Jadi nanti si yang gambar-gambar di tengah AutoCAD itu bisa kamu warna-warnain, bisa warna. Kalau di AutoCAD kan ngewarna, dia kan bagusnya cuma ngewarna pink, dia nggak bisa ngewarna dia. Ya, soalnya cuma software buat gambar sama buat ngukur doang. Bisa ngewarna dalamnya tapi diarsir sama dia nggak gitu bagus. Gitu. Tapi kalau misalnya mau sampai ke situ juga nggak apa-apa sih. Yang penting itu dia tuh koordinat. Ya, kalau AutoCAD ya, koordinat sama dia kan mainannya presisi. Nah kalau ini kan mainannya keindahan nih. Kalau si software ini. Ya. Nah terus misalnya nih. Dia tuh kasih software dia bisa baca DXF. Nah, ini bisa vector file ini di DXF ini kamu nanti save as DXF itu adalah drawing exchange format gitu. Ya. DXF. Ya. Atau kamu bisa juga WMF kalau nggak salah ya. Nah ini Windows Metafile. Itu juga bisa. Nah, vektor grafik software yang ini ada Inkscape, gitu. Macam-macam lah, bisa yang mana aja, gitu. Ya. Oke. Ya. Nah, tapi nggak wajib sih diwarnain kayak yang tadi di PPIMK. Yang penting itu tadi itu. Jadi yang penting kalau misalnya di PPIMK nanti ya. Nah, kalau sampai warna dalamnya ini kan garis pinggirnya nih ini sudah bukan itu ya. Kalau biru muda ada hijau. Nah, ini kalau di AutoCAD nggak bisa. Nah, kalau misalnya nggak bisa sampai sini nggak apa-apa. Yang penting itu ini ada garis pinggir ininya nih. Ya, garis pinggir ada koordinat geografisnya, ada garis pinggirnya, ada ya gambar skala kayak gini. Nah itu tidak apa-apa. Karena bagus gitu. Kalau nggak pakai arsir juga nggak apa-apa. Ya, oke. Nah karena yang dinilai ini nih kompleksitas detail tanah bangunan. Nah ini 4-nya. Terus keterangan peta di sininya mesti lengkap.
Oke? Ya, sampai sini paham apa enggak? Nah, saya nggak bisa ngajarin ya karena ini bukan maksudnya gini, saya ngajarinnya itu di cuma ilmu ukur tanah cuma mengukurnya doang sama menampilkan hasil ukuran. Kalau bikin cuma kalau menampilkan hasil ukuran itu nggak pakai warna-warnanya, cuma di sini saya contohnya pakai yang warna gitu. Saya nggak punya contoh yang pakai apa, cuma minus warna. Tapi kalau misalnya bikin yang kayak gini kan bikin pinggir-pinggirnya kan kamu udah bisa ya. Bikin teks ini, nyari insert gambar si utara ini juga bisa tuh kamu. Ya. Ini caranya gimana nih? Si gambar utara ini masukin ke sini. Caranya gimana? Gambar arah utara. Caranya kamu cari aja di Google, ya nggak? Misalnya gini nih. Nah, gini nih image. Ya nggak? Nah, kamu mencari gambar yang ini. Ya nggak? Terus kamu apain? Kamu save ya? Nah, kamu download, kamu print screen. Download, Pak. Bikin kau apa nggak? Habis kamu print screen atau habis kamu save jadi JPG, kamu bisa masukin ke AutoCAD apa nggak? Nah, pakai image touch gitu, bisa ya? Bisa. Terus ini indeks nih, ada gambar indeks nih. Kamu posisinya ada di mana sih? Misalnya kamu gambar foto yang lebih besar lagi gitu. Misalnya tadi kalau saya itu Bandung, wah berarti Bandung yang lebih gede. Terus kamu apa namanya? Kamu screenshot lagi, kamu masukin ke sini ke AutoCAD, bisa kan? Ya. Ini bikin kotak, bikin gambar. Jadi itu nanti pengerjaannya semuanya di AutoCAD. Kenapa Mas? Putus-putus. Berarti itu nanti semuanya itu bisa dikerjain di AutoCAD ya Pak, yang kayak keterangan-keterangannya itu Pak. Kalau kamu mau iseng, ya nggak? Kamu misalnya mau iseng mau dikerjain di Corel atau tadi software-software yang kamu pilih juga boleh. Kalau misalnya cuma mau di AutoCAD juga boleh. Gitu. Nggak masalah. Karena saya ngajarin ya. Gitu. Ini mau tanya Pak. Kalau itu kan tugas dikumpulkannya ada data ukuran Pak. Lampirin data ukurannya itu kayak gimana Pak? Jadi gini Mas, kamu boleh 2 lembar Mas. Jadi misalnya gini ya, kan kamu nge-save PDF tuh, nge-save PDF. Jadi nanti kamu save PDF-nya itu bener kayak ini. Kalau nggak JPG juga boleh, tapi mendingan disamain aja PDF ya. Nge-save PDF ini ada gambar kayak gini. Gitu ya. Terus halaman berikutnya itu luasnya. Oke, ya. Berarti ini Pak, kayak data yang titik-titik kota Membagu kemarin Pak, yang kayak dapat ini tuh dari diameter circle ini, gini, ini, gini. Nggak usah Mas, kamu langsung aja tinggal ditulis di halaman berikutnya, luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa gitu. Oh, data ukuran tuh hanya luas tanah sama bangunan Pak? Oh, sorry. Saya kebayangnya. Ini enggak gini. hanya bangunan. Sorry. Jadi ada 2 Mas nanti yang dikumpulin. Ya, ada data ukuran sama data peta. Jadi ada peta tanah, ada bangunan. Ya, data ukuran itu bener Mas, yang tadi Mas, yang Mas bilang itu. Jadi data ukuran itu kamu bikin ada 2 file jadinya di sini nanti. Yang satu adalah gambar yang udah bentuknya kayak gini. Yang kedua adalah data yang pakai itu Mas, pakai apa namanya? Saya kira data luas hasilnya. Data ukuran itu yang kamu pakai dimension. Oh, yang iya Pak. Data ukuran itu jadi kamu mengukur tiap masing-masing jarak itu berapa gitu. Ya maksudnya kayak kita dapat titik detail ini, dapat titik detail ini, apa yang titik ke dalam rumah itu disebutin circle-nya berapa diameter. Ya, berapa jaraknya gitu, berapa jarak gitu, berapa jarak. Jadi berarti Pak kalau Bapak minta kayak yang kayak apa Pak yang digambar itu kan kayak Bapak ada warna-warnanya gitu Pak. Itu kan scroll dari jauh. Berarti kita ngambil fotonya tuh jangan deket-deket gitu Pak. Soalnya saya tuh ngambil fotonya tuh malah sedekat mungkin gitu Pak. Kalau yang ini, kalau yang di tengah ini sedekat mungkin Mas. Kalau yang di tengah ini, tapi kalau yang indeks ini jangan. Yang indeks ini yang ini jangan. Maksudnya kalau indeksan jauh kan Pak?
Jauh, kalau indeksnya jauh. Maksudnya, kalau yang di dalam itu kayak, kan rumah saya tuh samping kanan kiri itu langsung rumah, Pak. Jadi nggak ada yang bisa diwarnain, Pak. Jadi kayak samping itu ya atap-atap gitu semua, Pak. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Itu tapi pengaruh ke nilai ya, Pak? Soalnya nggak bisa. Nggak. Ini mah cuma Tambahan gitu, Pak. Apa namanya, contoh aja. Nggak, Mas. Saya itu artis itu, kamu nempatinnya itu artis itu dalam arti gini, font ya. Misalnya fontnya kecil banget untuk judul gitu. Makin enak dilihat, ya makin bagus gitu aja. Kalau itu, yang ini tuh yang nomor D ini subjektifnya saya sih. Mana yang bagus ya subjektif saya aja gitu ya. Gitu. Makanya poinnya cuma 1/4 nih. Tapi kalau kelengkapan, kesesuaian, kompleksitas, ini kan teknis nih. Ya. Gitu. Nah, kesesuaian juga gini kok, kalau misalnya bangunan di Google Earth yang kamu itu pohon semua, itu juga saya nilainya nggak sesuai nih. Wah, orang pohon semua gitu ya. Nilainya itu cuma gini doang kalau kesesuaian itu, rumah kamu itu nempel di situ gitu aja. Dengan koordinat yang ada sesuai dengan rumah kamu, kesesuaian itu maksudnya itu. Bukan artinya bahwa si data vektornya itu nempel di atas bangunan banget tuh enggak. Cuma rumah kamu itu posisinya ada di mana sih? Itu doang. Oke? Izin menyimpulkan ya, Pak. Berarti buat pengumpulan itu ada 2 page. Yang page pertama tuh yang kayak gini sama data-datanya, yang untuk peta gini, yang kedua tuh data ukuran yang vektor apa? Dimension-dimensionnya itu ya, Pak ya? Betul. Ada 2. Bentuk PDF berisikan ini. Ya, 2. Tadi saya salah nangkap, Mas. Saya kira data luas, pokoknya data ukuran. Ya, sorry, saya salah nangkap. Jadi nanti seolah-olah kayak ada 2 lembar gitu yang kumpulin. Lembar pertama itu data ukuran, lembar kedua itu peta tanah pembangunan. Seperti contoh ini. Gitu. Ya. Pak, izin memastikan, Pak. Ini yang di perintah soal itu kan dia bilangnya tempat tinggal, mengukur tanah dan bangunan tempat tinggal. Nah, itu harus tempat tinggal atau bangunan lain boleh, Pak? Enggak, kan waktu saya itu udah dibahas, Mas. Itu punya si Diana juga masjid. Gitu. Ya. Oh iya, Pak. Oh, iya, Pak. Bangunan tempat tinggal itu maksudnya ya dekat rumah kamu gitulah, pokoknya gampangnya gitu, nggak jauh-jauh. Jadi kalau misalnya kamu nggak tinggal di situ juga nggak apa-apa, masjid itu kan ya nggak apa-apa, nggak perlu tinggal nggak perlu rumahnya kamu gitu. Tempat tinggal itu maksudnya biar kamu nggak jauh-jauh gitu, biar kan lagi PPSB nih, nggak jauh-jauh, jalan kaki aja gitu, nggak, maksudnya itu. Ya sampai situ pertanyaannya kejawab ya, Mas, gitu. Boleh. Mau gudang di dekat rumah kamu boleh, gudang beras gitu ya boleh, apa aja. Yang penting nggak jauh-jauh. Cuma nggak boleh itu pengukuran tanah doang, misalnya sawah gitu. Nah itu nggak bisa, harus ada bangunannya. Gitu. Ya. Ya, terus apa? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Baik, Pak. Kebetulan objek yang saya hitung ini rumah sama tanahnya luasnya sama, Pak. Terus apakah bisa apakah kalau ngoreksi itu hasil di AutoCAD sama yang ada di misalnya di akta gitu, apa itu bisa dibuat patokan gitu, Pak? Gimana, Mas? Bersama apa seperti itu, Pak? Gimana? Apakah apa? Jadi kan, apakah yang hasil hitungan saya di AutoCAD itu, Pak, bisa di-compare sama yang ada di akta tanah? Nggak ada suara. Gimana? Oh, gini, luas yang kamu hitung sama luas yang di sertifikat, ya sebagus mungkin luasnya itu nggak jauh beda. Ya. Kenapa coba beda? Gimana, Pak? Mohon maaf, Pak. Putus-putus, gini, halo, kedengeran apa enggak? Yang putus-putus di saya apa di kamu ya? Dengar, Pak.
Nah, jadi Di saya kayaknya sinar saya. jadi luas tanah yang kamu ukur, ya itu bagusnya itu nggak jauh dari sertifikat. Nah, kalau misalnya luas tanah yang kamu ukur sama sertifikat beda, yang benar mana? Ya, nah, yang benar adalah kalau secara hukum yang benar itu sertifikat yang benar. Tapi kalau secara teknis yang benar siapa? Sertifikat udah pasti benar nggak? Nggak, karena sertifikat ngukurnya juga sama. Sertifikat juga ngukurnya pakai apa? Pakai pita ukur juga sama. Jadi yang mana yang benar? Yang beneran ukuran kamu atau ukuran sertifikat yang benar? Belum, nggak tahu. Yang paling benar yang mana nggak tahu. Cuma secara hukum benar sertifikat. Kalau ya gimana Mas? hasil hitungan saya tuh selisihnya tuh sekitar 2 meter persegi, Pak. Apakah itu wajar, aja. Pak? Mungkin aja. Dari berapa Mas luasnya, Mas? Enggak, kalau misalnya bedanya luas yang di akta tuh sekitar 60. 60, kamu 58. Ya, Pak. Aja. Ya. Mungkin aja benar. Karena gini Mas, yang bikin salah tuh apa? Yang bikin salah. Kadang ada pelebaran jalan. Ya enggak? Tanah kita keambil. Gitu. Bisa jadi. Oke? Ya. Atau kalau nggak pelebaran jalan, apalagi kalau misalnya di ini nih, di Ceger. Ya enggak? Itu udah ada tanah jalan tuh, tapi kita nggak bangun ini pagarnya suka dimaju-majuin ke depan, jadi lebih gede, ya nggak? Jadi bisa jadi lebih kecil atau lebih gede, gara-gara apa? Tadi ada pelebaran jalan. Kalau pelebaran jalan sertifikatnya berubah apa nggak? Nggak. Ngerti nggak? Paham nggak Mas? Nah, kamu misalnya ya, di rumah kamu di depan di aspal tuh, kamu depan rumahnya nggak ada pagarnya tuh, ya nggak? Nah, keambil tuh. Atau kalau misalnya kamu sebelum ngebangun bangunan rumah zaman dulu tuh, ya nggak, gitu ya. Sebelum bangun bangunan rumah zaman dulu, gitu ya. Itu keambil dulu tanahnya tuh gara-gara ngebangun jalan. Sertifikatnya dalam 60, karena ngebangun jalan dilebarin dikit, ya nggak. Ngebangun jalan buat jalan di rumah depan rumah kamu tuh, ngaspalnya kelebihan, rumah kamu keambil gitu ya. Nah, kamu kan ngukurnya kan rumah kamu kan, jadinya kurang gitu. Padahal di sertifikat harusnya bagian jalan yang dipakai orang itu termasuk rumah kamu, bisa jadi gitu loh Mas. Ya, kalau 2 meter sih enggak Mas. Iya, Pak. Karena yang benar itu ukuran yang mana? Mungkin ukuran kamu yang benar. Cuma secara hukum yang benar adalah sertifikat. Itu. Ya. Mohon maaf Pak. Terima kasih, Pak. Kalau kan di IMB saya itu tertera luas rumahnya atau luas lantainya itu 96 meter persegi, tapi waktu pas saya ukur sendiri itu luasnya sampai 182. Itu karena waktu pas IMB ini rumahnya masih ini Pak, belum ada tambahan renovasi, sedangkan yang sudah saya ukurnya ada tambahan renovasi. Jadi ada selisih sekitaran ini Pak, 100-an gitu Pak, 100-an meter persegi gitu Pak. Gitu. Oke. Kalau kamu jual rumahnya itu nanti kalau gampangnya gini, kamu mau jual rumah tuh, ya nggak, tanah sesuai bangunan. Kamu mau ngejual rumahnya, kata yang beli rumahnya, saya mau beli rumahnya sesuai IMB aja atau mau sesuai dengan keadaan yang ada? Kalau ikut ketentuan di hukum ya yang sesuai dengan IMB. Oh enggak dong, gitu misalnya. Tapi kalau kita pengennya ya yang kamu rugi. Ada nggak orang ngejual rumah nggak ada IMB? Iya Pak. Kamu mau ngitung apa nggak ukuran rumah yang kamu udah bangun? Jadi komponen kamu untuk menjual rumah? Iya Pak, dihitung. Ya Pak. Itu makanya ya udah pakai yang keadaan sebenarnya aja. Ya. Misalnya kita pengukurannya tujuannya untuk penilaian bangunan. Kalau sertifikat tanah baru nggak bisa. Kalau sertifikat tanah ngikutin BPN udah, ngikutin sertifikat. Jadi kalau kita ngukur misalnya gini ya, kita ngukur tanah 80, padahal di sertifikat 78 ya udah ngikutin 78. Secara hukum yang benar 78. Nah 78 itu bener nggak ukuran tanah itu sebenarnya 78, nggak tahu. Yang bener mah cuma malaikat doang, ya nggak? Ya kita mah sama, BPN juga ngukur, kita juga ngukur. Belum tentu BPN itu bener kok. Gitu.
Ya, oke? Gitu. Sama-sama mengukur, belum tentu benar. Sampai situ ada yang mau nanya lagi? Nah, tapi kalau bangunan ngikutin bangunan yang terakhir kamu bangun gitu. Kalau udah lama ya kamu bangunan yang baru. Gitu. Itu aja. Ya, oke? Ngejawab pertanyaan nggak, Mas? Baik, Pak. Oke, sip. Gimana ya? Mau nanya lagi ya? Gimana? Ada yang mau nanya lagi nggak? Siapa? Tuh rumah saya juga di pinggirin pohon, nggak tahu batasnya ujungnya yang mana ya. Rumah ibu saya nih. Gitu. Pak, mau tanya. Ya. Apa? Skalanya itu gimana, Pak? Skalanya. Ngitung skala? Iya. Oh, ngitung skala. Ngitung skala itu kalau misalnya di AutoCAD gitu ya. Di AutoCAD itu ada tuh kalau kita misalnya ngeprint itu dikasih mau skala berapa ngeprint. Itu bisa tuh pakai itu tuh skala tuh. Atau kalau skala itu kamu ngitung skala gimana caranya coba? Ya. Kamu hitung ya nanti ya waktu kamu jadiin PDF gitu ya. Kan kalau PDF kan kalau di PDF kan kalau di Word kan ada ukuran sentian di ini kayak sentian gini nih kan ada nih. Di atas kelihatan apa nggak? Ini mili, ya nggak? Diganti senti kan bisa kan ini kan di atas ini ada kan? Ada nggak? Kelihatan nggak? Ada, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, dari ujung sini ke ujung sini berapa senti? Oke, hitung deh. Dari sini sama di ujung sini ke ujung sini berapa senti? Di lapangan berapa meter? Nah, itu jadi skala. Paham apa nggak? Ini ya, saya zoom ya. Belum, Pak. Gini, kan kamu kan udah ngerti konsep skala dong. Ya, nggak apa-apa. Yang lain juga pada nggak ngerti nih kayaknya. Ntar dulu. Nih, saya gedein. Ya. Nih, dari garis ini ke garis ini kan ada kan kamu kan tahu di lapangan berapa? Tahu nggak di lapangan berapa? Lihat aja koordinatnya. Ya nggak? Kan kamu punya koordinat kan? Di AutoCAD kan ada koordinat. Ada nggak koordinat? Kan kamu kan punya koordinat kan? Ini ada Pak. Ini ke sini. Berapa? Ya nggak? Ada yang koordinat AutoCAD di sini ke berapa? Waktu kamu pindahin ini ke PDF, ini kan ada ukurannya nih dari sini ke sini. Ya nggak? Ini ke atas ini. Ini ada ukuran nih dari titik ini ke titik ini. Ada ukurannya nggak? Misalnya dari sini ke sini 1 cm nih. Ya nggak? 1 cm di peta, berapa meter di lapangan? Nah itu skalanya. Berapa meter di lapangan dicarinya dari mana? Carinya dari mana? Di koordinat yang di AutoCAD-nya. Kalau yang di peta dari mana? Dari waktu saya pindahin nih. Ini saya pindahin nggak? Ini saya geser Nih. Ini waktu saya pindahin ke Word atau pindahin ke PDF, ada ukurannya nggak? Ukuran kertasnya nggak? Kalau pindahin ke Word atau PDF. Ada nih, ada ukuran kertasnya kan? Ini ada ukuran kertas dong. Benar nggak, Pak? Ini kan kertas nih. Iya, Pak. Ada ukuran kertasnya dong. Benar, Pak. Ini kalau saya gedein kan ada ukuran kertasnya tuh, dan kertasnya tambah gede tuh. Ya nggak? Nah, ini kan berarti kan ukuran di peta nih. Misalnya nih, gampangnya. Ukuran ini nih. Saya geser ya. Nih. Ukuran yang kotak nih. 1 sampai 4. Ya nggak? Bener ya? Jadi berapa tuh ukurannya 3 kan? Betul apa nggak? Kelihatan apa nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. 1, 2, 3 ya. Berarti anggap aja ini 3 cm. 3 cm. Anggap aja ini kan inci. Kalau jadi senti gimana sih? Kalau di Word saya lupa lagi. Optionnya di mana? Preferences. Nah, di preferences sekali jadiin itu. Di mana ya? Ih, nggak tahu saya di mana sih. Merubah. Oh, ruler ya? Setting ruler di mana ya? Oh, general kali.
Ngerubah gimana sih dari mili jadi senti? Ada yang tahu nggak? Oh, grid line. Enggak, bukan. Di file mungkin, Pak. Di file Terus option. properties ya? Kagak, nggak ada. Mana ya? Pokoknya di atasnya diganti senti kan bisa kan ya? Ini gampang lah ya. Ini pura-puranya senti lah ya. Ini sebenarnya inci nih, bukan senti. Ya nggak? Nah, ini 3 senti nih, ujung ke ujung. Terus kamu ukur di AutoCAD. Di AutoCAD berapa nih dari ujung ke ujung situ? Ya. Nah, terus berarti berapa senti di lapangan, berapa senti di peta, berapa senti di lapangan. Nah, itu skalanya. Gitu. Paham ya? Paham apa enggak? Atau Udah, Pak. kalau kamu di AutoCAD, kalau kamu nanti ada gambar ngeprint, ya gambar ngeplot, gitu ya. Kalau di AutoCAD ngeprint tuh ada gambar plot. Kamu tuh dikasih tahu tuh skalanya berapa tuh. Gitu. Nih, saya Ini kalau misalnya mau ngeset skala tuh kalau di print tuh. Nih. Bukan. Nih, di layout. Nah, namanya di layout nih. Ada. Ini ya. Tuh ada videonya tuh. AutoCAD layout setting on scale. Saya ini ya. Nih. YouTube-nya saya ituin. Saya bahasa Inggris tapi. Alah bisa kan kamu udah belajar gue bahasa Inggris. Tuh di sini banyak tuh. Setup. Indie tapi ini yang nyebelin kalau yang ngomong India. Ini apa nih? Inggris. Nah ini bagusnya kayaknya. Hello, this is the Balkan architect. Ya ini orang Balkan. Sama aja bahasa Inggrisnya nggak enak. Cari aja sendiri lah ya. Nih saya masukin ke IUT kelas berapa nih? 305 ya? Iya, Pak. Dah, tuh. Oke, ada yang mau nanya lagi? Oh, tar saya mau pengen lihat. Ini yang dulu nilainya bagus-bagus siapa ya? Aduh, saya udah lupa yang nilainya bagus-bagus siapa ya? Udah lupa siapa? Saya masih ingat, Pak. Oh iya, siapa aja Mas? Siapa? Hilal, Pak. Hilal ya bagus ya? Hilal, Pak. Hilal. Hilal, kamu di mana Hilal? Hilal terus siapa lagi Mas? Lupa saya. Tiara ya? Puguh Gilang, Pak. Puguh Gilang, Tiara. Gilang. Oh Gilang, Hilal, Tiara. Ayo, Tiara kamu di mana Tiara? Coba pengen lihat Tiara. Udah sampai itu sih Pak apa? Mindahin koordinatnya, tapi saya bangunannya itu cuma kotak aja gitu. Gak apa-apa. Pengen lihat aja sampai mana? Oh iya, saya share screen Mbak ini. Oke deh. Tiara, Hilal, sama siapa tadi Mas? Tiara, Hilal, sama? Gilang, Pak. Gilang, Puguh. Oh, Gilang, Puguh. Oh, ya, kayak gini. Nah, udah nih. Bagus nih itu. Ya, kayak gini Pak. Gini. Ya. Paling kalau biar kelihatan nanti, coba lihat lagi. Oh iya, bagus ya. Ini kamu gedung apaan?
Gor tenis, Pak. Oh, Gornet. Tiara, kalau bisa kamu apa namanya, ininya, apa namanya, screen capture-nya jangan ada tulisan untitled map gitu, jelek sih kalau menurut Oh saya. ini, Pak. Iya. Jadi Iya. screen capture-nya dipotong tuh sama Google Earth-nya juga dihapus aja. Pura-puranya nggak ada itu, pura-puranya hasil foto udara gitu. Ya. Oh iya. Itu aja. Jadi sekarang siapa? Puguh, ayo Puguh. Go, lihat Go. Saya, Pak. Ya. Sama, Pak, seperti Tiara ini, Pak. Coba pengen lihat. Bentar. Tapi saya pakai HP, Pak, sinyalnya jelek. Pakai HP. Oh, itu rumah kamu tuh. Oh ya, udah. Oke. Digedein Go, coba Go. Nah, nanti kamu sama-sama Tiara, gue ya itu share screen-nya jangan sampai kena Windows-nya ya. Ya, Go? Iya, Pak. Ininya dipotong image-nya, Go. Go. Iya, Pak. Iya, siap. Ya, oke. Sip. Makasih, Go. Siap. Ya, bagus tuh, Go. Udah jadi. Terus, siapa lagi? Hilal, mana Hilal? Pokoknya tak absenin yang nilainya bagus. Hilal. Ya, Pak. Ya. Baru buat gambar sederhana sih, Pak, di kertas. Ya udah, mana cuma lihat. Ya udah, belum berarti ya. Gilang mana Gilang? Gilangnya ada 2, Gilang yang mana ya waktu itu ya? Ini satunya lewat HP, satunya lewat laptop. Oh ya udah. Gilang ini yang nilainya bagus. Ayo. Gilang Haryo Pamungkas. Sudah belum? Oh, belum. Begini, Pak. Oh iya, sip. Oke. Ya. Ini baru tanahnya doang, bangunannya mana, Mas? Ini bangunannya, Pak, tanahnya belum. Oh, tanahnya belum. Oh iya dah. Oke. Ya. Ya. Sip. Ada yang nanya lagi nggak sampai sini? Pak, saya mau tanya, Pak. Kalau image attach-nya miring gitu, gimana ya, Pak? Image attach-nya miring. Miring gimana, Mas? Saya coba share screen. Gini, Pak. Ini yang di ukuran kita aja yang di rotate apa gimana ya, Pak? Mas, yang di rotate bukan image-nya. Yang di rotate itu si gambarnya. Si image-nya nggak boleh. Oh iya, salah. Oh iya, Pak. Oke, Pak. Oke, jadi ini Keliru, ya, Pak. Ke atas. Jadi kamu salah rotate tuh, yang di rotate bukan yang image-nya. Yang rotate itu yang gambar. Oh iya. Ya. Gitu, nggak apa-apa, kan belum. Siap. Makasih, Pak. Ya. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Kalau tanah sama rumahnya pas, gimana, Pak? Jadi kan yang ada di data AutoCAD-nya cuma denah rumahnya aja. Ya, nggak apa-apa, Mas. Jadi cuma denahnya aja cukup ya, Pak? Iya. Kan tanahnya Baik. udah gabung sebesar rumah. Ya, nggak masalah. Iya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Nah, cuma nanti gini ya, teman-teman itu kan tadi kan ada tuh kompleksitas. Jadi kalau misalnya kompleksitas detail tanah sama bangunan, nanti gini gampangnya. Saya ngelihat yang poin A itu ngelihatnya dari mana? Makin banyak kamu ngukur, makin bagus nilainya. Gitu. Jadi makin banyak detail ukurannya, makin bagus nilainya. Karena makin capek kamu kan. Gitu. Oke? Ya. Nah, ini di kriteria.
Berarti Pak, izin memperjelas Pak, yang kalau pakai pengukuran tanah itu yang kayak misalnya bangunan dan tanahnya beda kan Pak, misal kayak terdapat taman gitu Pak. Kalau misalnya tadi yang bangunan dan ini sama, cukup data bangunannya aja kan Pak? Iya. Makasih. Data bangunannya. Kan tanahnya sama dengan bangunan. Nggak masalah. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Izin bertanya Pak. Ya, siapa dulu? Kita jawab Pak. Bisa bertanya Pak. Kalau semisal ngukurnya tuh, misal gedung gor itu Pak ya, terus ngukur tanahnya gimana Pak? Tanahnya juga Pak. Apa? Gimana? Kadang-kadang? Ngukurnya gedung gor, terus itu tanahnya gimana? Diukur juga Pak? Bagusnya sih ya Mbak. Kita pengen tahu, kan GOR kan punya tanah juga tuh, tanahnya punya GOR, tanahnya punya pemerintah tuh, yang ada GOR-nya kan, gitu loh. Kan, nah itu tanahnya luasnya berapa? Kan ada batas, kan GOR tuh kan punya batas tanah tuh, misalnya pinggirnya jalan, terus pinggirnya rumahnya orang, nah ukur aja sampai batas-batas GOR-nya. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Gitu Mbak. Mbak. Ya, ada lagi. Bertanya Pak. Tadi kan kita menghitung ini Pak, apa namanya, bangunan sama tanah ya Pak. Ya. Berarti nanti itu ada 2 gambar gitu ya Pak? Atau datanya aja dimasukkan? Enggak, sama gambarnya. Jadi ada gambar tanah, di atasnya ada bangunan gitu. Nanti tapi kamu tulis tuh di situ tuh, ada ukurannya, tanahnya ukurannya berapa, bangunannya ada berapa gitu. Gambarnya kan pasti numpuk kan, gambar antara tanah sama bangunan kan. Kecuali kalau yang tanah sama bangunannya sama. Gitu. Berarti titiknya aja dibuat gitu ya Pak? Iya. Apanya ada 2 Mas? Saya kira tadi Pak ada 2 gambar gitu Pak. Jadi yang gambar pertama tanahnya aja. Gini Mas. Di pelajaran yang di awal tuh ada namanya peta kadaster. Ya nggak? Nah kamu tuh sedang bikin peta kadaster. Peta kadaster adalah peta tanah sama bangunan. Kamu cek deh gimana gambarnya peta kadaster. Ya. Gitu. Jadi pasti ada peta tanahnya sama peta bangunannya. Kalau misalnya tanahnya itu sama-sama bangunan, berarti yang kelihatan tuh peta bangunannya doang, tanahnya nggak kelihatan. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Jadi gampangnya gini gambarnya. Nih ya, ini gambar rumah saya nih misalnya. Oke, saya iris dulu. Nih gambar rumah saya. Saya ngukur rumah saya dong. Ini rumah saya di Bandung ya, rumah ibu. Nih, ini rumah saya nih, pura-pura saya gambar. Ini rumah saya. Oke, saya ukur dong, pakai AutoCAD ya, udah ya. Terus tanahnya mana? Tanahnya di sini. Yang hijau, gitu. Ya. Sampai situ paham apa enggak? Jadi kan ada 2 ukuran luas kan, luas bangunannya berapa? Paham Pak. Sama luas tanahnya berapa? Nah, gimana kalau punya tetangga saya nih? Ini tetangga saya, ya enggak? Nih tetangga saya nih. Luas rumahnya segini, ya enggak? Luas bangunannya juga segitu karena semua tanahnya dibikin bangunan. Ya udah gambarnya gini aja. Sama. Yang kelihatan kan bangunan doang. Gitu. Itu bukan pertanyaannya. Sampai situ jelas apa enggak? Jelas Pak. Oke. Ya. Sip. Yang lain jelas apa enggak? Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? Halo? Izin bertanya Pak. Di rumah saya kan
ada 2 bangunan gitu Pak, yang satu buat gudang, yang satu buat rumah, tapi itu terpisah gitu Pak, apa harus digambar semua Pak? Oh, jadi misal terpisahnya tuh gimana? Misalnya gini, ini rumah saya, terus ini ada rumah saya lagi di sebelah sini. Ini problemnya. Ini rumah saya di sini satu lagi. Maaf Pak, belum Bisa share screen-nya belum Pak. Oh, share screen-nya belum. Ini misalnya nih, saya punya rumah yang hijau nih tadi ya. Rumah saya kan yang hijau itu tadi. Terus saya punya lagi rumah di sini nih, tanahnya di sini nih, gudang rumah saya nih. Misalnya ada rumah. Ya. Kalau mau kamu gambarin dua-duanya juga boleh. Ya, kalau kamu gambarin satu rumah kamu juga boleh. Bebas aja. Nah, tapi antara tanah saya sama gudang saya ini kepisah sama tanahnya orang. Gitu bukan sih? Enggak Pak, kalau di saya satu tanah tapi itu kayak 2 rumah gitu Pak. Itu emang ya, dulu. Bangunannya Mas. Kalau kayak gitu Mas. Jadi kayak misalnya gini, di rumah saya nih ya, di rumah saya ini ada rumah ini, terus di sini ada gudang nih. Ini sebenarnya ada gudang di sini ketutupan pohon. Nah, saya gambar 2 bangunannya. Oh, berarti dua-duanya digambar Pak? Menurut kamu dua-duanya digambar apa enggak Mas? Enggak tahu Pak, saya tanya tadi Pak. Menurut teman-teman coba menurut teman-teman digambar apa enggak? Soalnya itu gudang itu dulu juga rumah saya Pak, terus karena udah pindah terus dipakai gudang gitu Pak. Saya udah pernah jawab beberapa kali. Coba menurut teman-teman yang lain. Ayo gimana? Digambar Pak. Kenapa digambar? Ayo. Tiara digambar apa enggak, Tiara? Saya panggilin lagi pokoknya. Tiara digambar apa enggak? Tiara? Iya. Digambar apa enggak? Iya, Pak. Kenapa digambar? Karena satu kawasan gitu Pak, satu tanah. Mungkin gitu. Alasannya karena kawasan. Ini kalau kita mau mengukur tanah sama bangunan tujuannya buat diapain sih? Nanti ujung-ujungnya. Kamu ngukur gaya-gayaan buat apa sih? Kamu ngukur bangunan nanti kalau pas kerja buat apa sih? Ngukur tanah sama bangunan buat apa sih? Untuk mengukur nilai tanahnya. Untuk mencari nilainya. Oke. Kalau mau ngejual propertinya tadi yang nanya siapa ya? Itu bangunannya mau dihitung apa enggak? Dihitung Pak. Dihitung Pak. Kalau bangunan dihitung, ikut digambar apa enggak? Digambar Pak. Digambar Pak. Logikanya gitu aja. Kalau jadi gambar untuk dinilai ya. Ngejawab pertanyaan. Halo, ngejawab pertanyaan ya. Ngejawab Pak, terima kasih Pak. Jadi gitu kalau misalnya bangunan itu menurut kamu perlu dinilai ya, nanti ngaruh ke waktu kamu nilai tanah untuk nilai tanah dan bangunan untuk dijual ya dihitung aja gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Izin bertanya Pak. Kalau untuk koordinatnya itu loh Pak, itu kan kita ngambil di bagian pojoknya. Nah itu kalau misalkan nggak sama plug itu nggak apa-apa Pak. Maksudnya kan kalau misalnya geser dikit kan koordinatnya juga belakangnya tuh beda-beda gitu loh Pak. Misalkan saya ngecek sama. Oke, jadi misalnya gini nih, kan kalau saya pengen tahu koordinat ujung rumah saya itu di sini misalnya ya. Ini kan saya ke Google Earth-nya kan arahin ke sini. Ya. Terus geser dikit nggak apa-apa Mbak. Yang penting apa, kita gesernya nggak nimpa rumah orang lain. Supaya apa? Supaya kalau kita pindahin itu tetap adanya di sini, nggak di rumah orang lain gitu. Itu aja sebenarnya. Dia tuh koordinat ini untuk nempatin rumah kita tuh posisinya di mana gitu. Supaya kalau misalnya kita tumpukin sama orang lain, dia tuh kalau misalnya kita naruh koordinatnya di sini tapi kita salah ngisi koordinat yang ini,
rumah kita kan geser ke sini, bener apa nggak? Sini nih geser. Iya, Pak. Nah, yang penting itu kita nggak nempel sama nggak nimpa rumah orang lain gitu. Itu aja. Cuma biar tahu posisi rumah kita ada di mana. Gitu. Makasih, Pak. Gitu ya. Pasti ada beda dikit nggak apa-apa. Nah, cuma untuk nentuin posisi kita rumah kita tuh ada di mana. Karena koordinat itu cuma ditentuin supaya apa? Supaya kamu kalau misalnya semuanya digabungin rumah kamu nih sekelas, ya nggak? Itu nggak pada numpuk gitu. Tujuannya biar itu. Terus ada yang mau nanya lagi sampai sini. Kalau menghitung luas kan tetap pakai data ukuran, bukan pakai data yang ada di Google Earth. Mohon maaf Pak, ada yang mau nanya lagi ini sini. untuk soal yang Bapak Pak. Ini untuk soal yang Bapak tadi share, udah bisa di-share ke teman dari kelas lain atau belum? Boleh, udah saya share ke kelas lain juga kok. Oh iya Pak, makasih Pak. Udah saya share juga kelas lain. Ya, ada lagi yang lain? Halo, ada lagi. Ini kan 305, 301, 303. Sepertinya belum ada. Oke, kalau nggak ada, gini. Kalau nggak ada, kamu kerjain yang kemarin. Kalau bisa sih minggu depan udah selesai ya. Minggu depan udah selesai. Ya, jadi kamu nanti kalau mau ujian nggak usah belajar lagi. Ya, diselesain minggu ini. Kan udah pada selesai itu tadi punya Tiara udah selesai. Cuma tinggal gambar kotak-kotak di pinggirnya doang. Ya. Gitu. Atau saya masih ada nggak contoh, contoh yang nilai yang D3 khusus yang kemarin bikin PPIMK ini juga. Kalau kamu pengen lihat contoh mereka yang bikin, minta aja ke mereka contoh-contohnya gimana. Contoh ujiannya mereka kemarin ya. Oke. Itu aja. Baik Pak. Ya udah gitu aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi minggu depan juga masih bisa tanya yang lain-lain kok. Ya udah kalau nggak ada, kalau misalnya masih ada yang nggak dikaji sekarang kita masuk ke minggu depan. Kita akhiri kuliah kita dengan baca doa. Ayo siapa yang mau berdoa? Saya Pak. Untuk baiklah. Saya tahu Pak. Oke. Baiklah, untuk mengakhiri perkuliahan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan membaca doa. Baiklah, untuk membaca doa menurut agama percaya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu